senantiasa dipun limpahaken anugerah dumateng kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan sedaya nikmat dadosaken kula panjenengan sedaya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan mahabbah kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan. Amin. Al-Fatihah. Ya kan Rabbi ya nasta'in Kita lanjutkan kajian pada minggu yang lalu, Al-Babul Khamis fi ahwali Malikul Maut kaifa ya'khudul arwah. Bab 5 menerangkan tentang bagaimana malaikat maut mengambil roh umat manusia. Wa amma ma'rifatul mauti, adapun mengetahui tempat alladzi yamutu fihi, di mana orang itu meninggal, fayuqalu, dipun ceritakan kalian Allah, innallaha astuna Allah Subhanahu wa taala khalaqa sampun nyiptaaken malakan setunggal malaikat muwakilan ingkang dipun wakilaken tugasaken bikulli mauludin, untuk setiap anak yang baru dilahirkan, yuqalu lahu, malaikat setunggal sing dipun tugasi untuk apa niku? Ngrumat, untuk ngawasi anak-anak ingkang baru dipun lahiraken kala wau, dipun namaken malakul arham, iki malaikat arham. Fa idza khalaqal mauluda, dan tatkala khalaqa wis nyiptakaken sapa Allah Gusti Allah al mauluda, mateng anak sing dipun lahiraken, umiro, maka berarti malaikat arham kala wau dipun perintahaken an yudrija fin nutfah allati fi rahmi ummihi, dipun perintahaken apa? An yudrija, untuk mengeluarkan fin nutfah allati fi rahmi ummihi, iki punika sperma ingkang sampun berada di dalam rahim seorang ibu, dipun perintahaken ngeluaraken apa? Min turabin, iki punika mengeluarkan sesuatu yang asalnya menika min turabil ardi, saking debune bumi, dikeluarkan untuk dicampuraken dumateng nutfah, iki punika sperma kalau allati yamutu 'alaiha, yang karena debunya bumi itulah bayi yang akan dilahirkan kalau sudah dideteksi di mana besok akan meninggalnya. Terus bukan berarti sperma yang dimiliki oleh seorang bapak itu otomatis disitulah benih manusia, dan disitu pula asal manusia terjadi, karena spermanya masuk di situ. Berarti nek panjenengan asale kok nganjuk, misalkan di pundut nganjuk, belum tentu. Itu soalnya sperma itu hanya wasilah saja. Tapi malaikat arham niku sing bagian napa naburi debu bumi itu dimasukkan ke sperma. Asalnya saking putih debu bumi niku. Kalau panjenengan sedaya boten semerot. Jadi boten saged dideteksi, walaupun lahir teng Malang mesti teng Malang belum tentu. Jadi karena ada debu bumi yang ditaburkan oleh malaikat sinten arham kalau di dalam sebuah rahim seorang ibu yang sudah kemasukan sperma. Jadi sperma itu memang wasilah ibu. Jadi asalipun
ngoten niku dideburaken, ditaburkan kaya nabur benih ngoten niku. Tapi asalnya saking turabul ardi. Turab niku debu lembut yang saking bumi. Allati yamutu 'alaiha, sing bakale menungso itu meninggal di situ. Fayaturul abdu haitsu mayadur. Hamba niku boleh berputar-putar kemana saja silahkan. Putar-putar ke Malaysia, putar-putar ke Thailand, ke Jepang, ke Singapura. Tapi bakale nanti akan meninggal sesuai dengan napa? Debu lembut yang ditaburaken kalih malaikat alhamdulillah. Tsumma ya'udu, kemana saja silakan menungso niku pergi, ya. Tsumma ya'udu ning bakal balik ila maudhi'i ahdi turabihi fayamutu bihi. Iki menika balik dumateng tempat di mana orang tersebut setelah ditaburi debu bumi kalau wau fayamutu bihi, dan di tempat itulah orang tersebut akan meninggal. Terus pengetahuan kula panjenengan sedaya mengenai kematian orang tersebut dan di mana tempat kematiannya niku sampun semerep. Semerep itu seperti semerep itu adalah sesuai di mana debu bumi itu ditaburkan oleh malaikat rahim. Tapi asalnya debu bumi itu saking desa pundi boten semerep. Lah nek diambilkan dari debu bumi yang berasal dari Mekah, panjenengan juga akan meninggal wonten Mekah. Nembak Maimun misalkan. Oh, berarti dulu itu debu buminya saking Mekah. Terus kirang pinten dinten niku asal arto wadah Mbah Maimun. Ngejak santri niku. Wis aku akhiripun dipun izinaken kan niku kan dereng daftar, dereng gadah pisah napa-napa. Tapi pancen pun wanci ditakdiraken Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun Mbah Maimun tetap dipun izinaken kali pemerintahan Mekah untuk datang berhaji saat itu. Padahal dereng daftar. Dereng daftar. Nek daftar kan urutannya antri ini kan terbit. Jadi langsung daftar. Duit wadah duit itu saking putih, saking konglomerat. Tapi begitu wonten mriku ngutus santri ini supaya duit sing wadah itu tinggal setengah untuk kan bagi-bagiaken masyarakat. Teng Mekah mriku sedang menunaikan ibadah haji. Sampai polisi Mekahnya ragu-ragu, ini orang ini kok luar biasa kayanya, uang dibagi-bagikan setiap hari dilihat. Akhirnya ternyata bertanya, setelah ditanya, oh atas putusan Mbah Maimun. Oh enggak, teruskan itu. Dan Mbah Maimun sudah populer wonten mriku. Akhiripun setelah itu selesai dan uang habis, ternyata Mbah Maimun satu hari berikutnya sakit, dan setelah sakit jadi kados sudah noto awake dhewe, sudah semerep di mana tempat beliau meninggal. Akhirnya meninggallah di tempat beliau menunaikan ibadah haji. Jadi berarti turabul ardi, debu bumi sebagai apa niku? Tanda di mana beliau itu wafat, yang ditaburkan di dalam rahim seorang ibu. Dulu itu diambilkan oleh malaikat arham saking Mekah. Dan itu saya boten saged dideteksi. Panjenengan itu diambilkan dari debu saking pundi. Ini boten semerap. Dan itu sing rahasianya. Jangan mengetahui, oh bapak saya dulu saking Nganjuk, paling di Nganjuk, belum tentu. Biasanya nek diambilkan dari debu bumi misalkan, kok ini kok senengane golek ilmune kok arahe kok ngetan terus, jangan-jangan debu bumi saking wetane kok. Arah kerja itu kadang-kadang menentukan gitu. Soalnya disitulah dia kemudian bertempat. Kalau rumiyin itu kuliah nggih ngoten, diterima Semarang, diterima. Saya kayak di sana mati di sini.
diterima teng Malang. Bapak kula, "Le, awakmu kuliah di Malang iki. Kok kerjamu di kono?" Ngoten kan Bapak iki. Dan jangan-jangan seperti itu. Ada orang tertentu yang memang sudah diberikan isyarat ini kok, sehingga kadang-kadang semerut sedanipun wonten pundi. Kapan? Wonten tiang alim yang khusus pun semerpi wonten. Thumma ya'udu ila maudhi'i ahdi turabi fayamutu bihi. Wa ala hadza, atas dasar itulah yadullu qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "lau kuntum fi buyutikum," sekiranya panjenengan sedaya wonten rumah panjenengan masing-masing, "la barzal ladzina kutiba alaihimul qatlu," maka sungguh orang-orang yang telah ditetapkan takdir kematiannya, la barza, maka dia akan keluar ila madajihim, menuju ke tempat di mana dia dimatikan. Jadi meskipun dia itu dikerangkeng di rumah, meskipun dia itu sudah dibuatkan rumah yang sangat mulia di tempatnya, tetapi kalau dia memang sudah saatnya, dia akan keluar dari rumahnya itu. Juga kemana? Pokoknya keluar dari rumahnya menuju ke tempat di mana tempat itulah dia akan mengakhiri hidupnya. Wa ala hadza, atas dasar ini, hikayatun, terdapat sebuah cerita. Wahiyah, dan cerita itu kronologinya mengatakan, anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut itu, kana yazharu fi zamanil awal, ini ketika saat lampau dulu, beliau pernah muncul, ya, pernah muncul dan pernah menampakkan diri menuju ke dalemipun, sinten Nabi Sulaiman. Fadakhala yauman ala Sulaiman, kemudian malaikat maut kalau masuklah satu hari itu ke rumah, ke dalemipun Nabi Sulaiman. Fa akhadha yanzuru ila syabin, lantas malaikat itu mirsani ila syabin, kepada seorang pemuda, indahu, di dekatnya Nabi Sulaiman. Farta'idu asyabu, lantas pemuda itu napa niku wedeg gere-gere ngoten, mirsani mirsani malaikat maut kalau. Falamma ghaba malakul maut, dan tatkala malaikat maut telah pergi, telah tidak ada di hadapannya, qala asyab, maka pemuda itu berkatalah kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, inni uridu, setuhune aku pengin, antak murarriha, panjenengan Nabi Sulaiman memerintahkan ar-rih, yaitu menika napa angin, antahwilani, agar supaya angin itu sakit membawa pulau ilasin, ke negeri Cina." Atas permintaan pemuda itulah, karena pemuda itu sangat dekat dengan Nabi Sulaiman, fa'amara alaihissalam, Nabi Sulaiman memerintahkan ar-riha, ini angin, fahamalathu ilasin, lantas pemuda itu dibawalah oleh angin. Fa'ada malakul mauti, lantas setelah itu malaikat maut kembali lagi ila Sulaiman alaihissalam, ke dalemipun Nabi Sulaiman. Fasa'alahu an sababi nadrihi ila syab, lantas setelah kembali ke Nabi Sulaiman, malaikat maut kalau ditanya oleh Nabi Sulaiman an sababi nadrihi ila syab, tentang sebab-sebab laopo panjenengan kok mirsani terus dumateng pemuda ini. Faqala, Nabi Sulaiman menjawab, "Inni umirtu an akbida ruhahu." Sesungguhnya saya telah diperintahkan oleh Allah untuk
untuk mencabut rohnya pemuda itu fidzalikal yaum, pada hari ini, Fisin di Cina. Kaget itu Nabi Sulaiman, kok iso? Oh wis tak kirim di Cina, saya ini sampai mau nyabut di Cina, kok terus sampai ini? Ngoten. Fara'aituhu indaka lajeng sinten niku malaikat maut itu mirsani indaka di sisinya. Wonten di sisinya itu fata'ajabtu min dalika. Lajeng kemudian malaikat maut itu betul-betul kagum min dalika atas peristiwa itu. Kok iso fa akhbar bi qissatihi min kaunihi. Atas dasar itulah maka Nabi Sulaiman menceritakan atas kisah pemuda tersebut, bahwa pemuda tersebut an ya'murur rih, telah memerintahkan kepada Sulaiman agar Sulaiman mendatangkan napa niku angin hingga bisa membawanya pemuda itu ke negeri Cina. Qala malakul maut, berkatalah malaikat maut, fa'ana qabattu ruhahu fi dzalikal yaum fisin. Padahal aku telah diperintahkan oleh Allah hari ini untuk mencabut rohnya pemuda tersebut di negeri Cina. Jadi mondar mandirnya, usahanya yang luar biasa, dan kelasnya pemuda itu luar biasa. Kelasnya itu berteman dan dekat dengan Nabi juga, sehingga untuk sekedar menerbangkan dirinya ke negeri Cina itu dengan pakai bantuan angin, luar biasa. Dan sampailah di sana, dan setelah sampai di sana ditampani kali sinten malaikat maut, ya Allah. Wa fi khabarin akhar, di dalam hadis yang lain diceritakan, anna malakal mauti, setuhune malaikat maut, lahu a'walun, bahwa malaikat maut itu sesungguhnya punya perangkat pembantu pelaksananya. Jadi malaikat maut satu, tapi malaikat-malaikat yang lain itu begitu banyak. Yakumuna baina yadayhi, yang berdiri di depannya. Biqabdil arwah, yang bertugas untuk mencabut roh. Ala tara, dan ingatlah, annahu ruya, bahwa sesungguhnya telah diriwayatkan, anna rajulan alqa ala lisanihi, bahwa terdapat seseorang pemuda tadi, itu dalam riwayat yang lain, alqa ala lisanihi, yang telah mungel, yang telah berbicara melalui lisannya. Berarti apa? Doa ini pun si anak kalau mau kata Allahumma gfirli, Gusti ikfirli, mugia panjenengan paring pengapura dumateng kula, wali maliki syamsi, dan mugia panjenengan paring ngapura dumateng malaikat matahari. Krungu doanipun si pemuda itu, maka malaikat matahari fasta'dana hadzal malaku, malaikat matahari itu memohon izin rabbahu dumateng pangeranipun fi ziyaratihi, untuk berkunjung ke anak pemuda itu. Kok apik banget pemuda itu, ndonga untuk awake dhewe lan ndonga kanggo awakku, padahal dhek gak pakai kenal aku. Nah niku wasilah niku. Falamma nazala malakus syamsi, tatkala malaikat matahari itu medun alaihi, dan menuju kepada pemuda itu, qala lahu, berkatalah malaikat matahari lahu, kepada pemuda itu, pemuda, innaka tukatsirud doa, sesungguhnya engkau telah memperbanyak doa yang luar biasa. Yang doa itu adalah li, untuk kamu sendiri. Ya, innaka tukatsirud doa li, sesungguhnya engkau telah memperbanyak doa. Malaikat matahari itu bertanya kepada anak itu, sesungguhnya engkau telah memperbanyak doa li, yang fungsinya antara lain untuk mengampuni dosa-dosaku. Fama hajatuka, apa janjane hajatmu, sehingga engkau selalu memohonkan ampunan kepada saya, wahai pemuda. Qala,
pemuda itu menjawab, hajati setuhune hajat kula wahai malaikat matahari, antahmilani agar panjenengan saged membawa kula ila makanika ke tempat panjenengan di menika cedhek matahari menika. Fa ana uridu, dan saya ingin sekali antas alali panjenengan menolong kula malakal mauti untuk saged berziarah ke malaikat maut. An yakhbiruni, dan akhiripun panjenengan saged memberikan kabar dumateng saya biktirabi ajali, atas dekatnya ajal saya itu sampai kapan kira-kira. Jadi ini rundingannya kelas tinggi. Rundingannya kelas tinggi, si pemuda itu pengen roh umure itu kira-kira sampai kilo. Nah, kelas tingginya tersebut ikut nyuwun bantuan malaikat matahari. Nyuwun bantuan malaikat matahari itu dengan cara apa? Wasilah mendoakan agar seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, atas permintaan itu malaikat matahari menjawab, fahamilahu wa aq'adahu maq'adahu minasyams. Lantas malaikat matahari itu membawanya pemuda itu dan mendudukkan pemuda itu maq'adahu di tempat duduknya minasyamsi yang berada di sebuah matahari sana. Tsumma dhahaba ila malakil maut, lajeng malaikat matahari pergi ke malaikat maut. Wa dzukira lahu, dan menyebutkan kepada malaikat maut, anna rajulan min bani adama, setuhune ada seorang laki-laki pemuda dari keturunan Nabi Adam, alqa ala lisanihi, yang berdoa kepada Allah, an yaqula kullama shalla, dan ia selalu berdoa, setiap berdoa itu isi doanya pun mekaten malaikat maut, Allahumma firli wali malikil syamsi, ya Allah ampunilah kepadaku dan kepada malaikat matahari. Faqad talaba minni, setuhune pemuda itu mendoakan seperti itu punya hajat, dan dia meminta kepada saya, an atluba minka, agar aku memohon kepada panjenengan malaikat maut, an tu'allimahu, agar panjenengan saged mengajarinya, mata yuqarribu ajalahu, kapan ajalnya itu bisa terdeteksi ukurannya dekat, liyata'ahhaba lahu, agar supaya pemuda itu siap-siap, dan roh mati ini kapan kan siap-siap. Nah, roh kan luar biasa nih, menjadikan sejauh betul sebenarnya kan spekulasi gitu. Yang saya ini spekulasi ini siap-siap itu kan berarti wis mati ini misalkan 20 tahun santai mawon ya kan. Liyata'ahhaba lahu, agar pemuda itu siap-siap. Fanazara malakul maut, lajeng malaikat maut itu melihat fi kitabihi, di dalam catatan kitabnya. Faqala hayhata, dia berkata malaikat maut itu sudah sangat jelas. Inna lisahibika sya'nan aziman, bahwa saudaramu, sahabatmu pemuda itu betul-betul memiliki urusan yang sangat agung. Orang-orang ceritanya selama perjalanan hidup manusia itu, lalu kemudian naponiku punya hasrat menanyakan umure cek piro, lajeng minta pertolongan kepada malaikat matahari. Sejauh ini belum ada hamba yang melakukan itu kecuali pemuda itu, luar biasa. Wa innahu la yamut, kata malaikat maut, sesungguhnya pemuda itu la yamutu, orang bakal mati, hatta yajlisa majlisaka, sehingga pemuda itu bisa duduk majlisaka, di tempatmu wahai malaikat matahari, minasyamsi, di sebuah matahari. Nah, wis pemuda itu duduk di situ, ya barulah di situ akan meninggal. Qala, malaikat matahari menjawab, qad jalasa majlisi minha,
ya malaikat maut, pemuda itu sudah duduk di tempatku, ialah di matahari. Faqala malaikat maut, lajeng malaikat maut itu menjawab, tawaffa inda rasulina ala dzalika, maka insya Allah pemuda itu akan meninggal di sisi utusan-utusan kami. Gitu, setap-setapnya malaikat maut yang punya pembantu banyak tadi. Wahum la ya'lamun, tapi mereka semua itu juga tidak tahu kapan meninggalnya pemuda itu. Jadi setape kata, tapi boten semerep kapan mati gitu. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis dari Nabi alaihi salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ajalul bahaimi kulluha fi dzikrillah ta'ala. Ajalnya makhluk-makhluk sedaya menika fi dzikrillah, tergantung pada zikirnya kepada Allah. Ini sudah kelas tinggi, ini sudah. Nah, sudah tergantung pada zikirnya kepada Allah Ta'ala. Fa idza taraku zikrallah, arikalane makhluknya Allah itu sudah meninggalkan zikirnya kepada Allah, qabadallahu arwahahum, maka Allah akan mencabut ruhnya. Nek wis waleh zikir ngoten nggih. Nek pun panjenengan kok zikir ya semono wae ngoten misalkan. La ilaha illallah itu apa kok? Gitu saja. Misalkan panjenengan pun waleh dan meninggalkan itu dalam kitab ini, qabadallahu arwahahum, lajeng Allah akan melaksanakan tugasnya ini menika mencabut ruh-ruh dumateng tiyang ingkang sampun meninggalkan zikir. Walaisa li malikil maut min dzalika syai'un, tidak sedikit pun malaikat maut itu mengetahui perkara ini. Jadi betul-betul lho kok mboten semar tugasnya nyambut nyawa. Bahkan gila, dan sungguh dikatakan innallaha ta'ala wa qabidul arwah, setuhune sing mencabut ruh yang sejati niku nggih sinten? Qabidul arwah menika adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama, hanya saja, udifu dzalika, pelaksanaan seperti itu, praktek seperti itu disandarkan ila malikil maut, kepada malaikat maut. Kama udhiful qatlu ilal qatil, sebagaimana disandarkannya kematian itu kepada pembuat kematian. Wal mautu ilal amrar, dan disandarkannya kematian itu kepada sakit. Hanya disandarkan mawon itu. Jadi panjenengan misalkan melihat tetangga itu meninggal krono sakit itu hanya sandaran maut. Janjane sampun ditentukan. Jadi seakan-akan sakit itu menjadi sebab agar napa? Agar keluarganipun boten kaget. Agar keluarganipun boten kaget. Sing sejatinipun sing pencabut nyawa niku nggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktine napa? Buktine nek menungso niku zikire kathah niku nggih saged ditunda. Ditunda. Zikire kathah niku saged menunda. Sehingga kemudian malaikat pencabut kematian pun dan seluruh jajarannya, akwanuhu, gitu niku pembantu-pembantunya, niku laisa limalikil maut min dzalika syai'un, boten mangertos tentang perkara ini sedikit pun. Ya, ini kan luar biasa. Ini kan termasuk rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza yadullu qauluhu ta'ala, atas dasar inilah maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu yatawaffa, itu napa niku?
mencabut al-anfus gitu. Coba menggenggam, mencabut lalu digenggam. Al-anfusa ruh manusia hina mautiha tatkala menungso itu meninggal. Ayat itu diteruskan wallati lam tamut fi manamiha. Jadi dua kali peristiwa. Allah itu napa niku? Mengangkat rohnya manusia itu dua kali. Yang pertama hina mautiha, saat menungso menika meninggal itu dicabut, ditarik ke atas. Wallati lam tamut fi manamiha. Yang kedua, Allah ini juga menarik rohnya orang ke atas. Allati lam tamut saat kula panjenengan sedaya dereng sida. Fi manamiha, tapi waktunya saat kula panjenengan sedaya tidur. Jadi saat panjenengan sedaya tidur itu rohnya juga diangkat oleh Allah. Jadi peristiwa pengangkatan roh manusia itu dua kali. Satu saat kula panjenengan sedaya betul-betul hina mautiha meninggal. Yang kedua saat kula panjenengan sedaya dalam kondisi tidur dan belum meninggal. Niku nggih diangkat. Yang dulu pernah saya ceritakan, pernah diteliti oleh pakar elektronik dari Inggris nih. Ternyata saat nazaknya orang dan saat tidurnya orang berbeda. Kalau sudah nazak itu roh niku boten enten gerakan lagi yang kembali kepada tubuh manusia. Tapi nek saat kula panjenengan tidur niku bolak-balik mawon diangkat, tapi tahu-tahu tiba-tiba ada makhluk lain gitu, ada gerakan lain masuk lagi dalam jasad kula panjenengan. Jadi roh niku koyo digedolanan ngoten. Nek pun wali niku boten dibalik berarti wallahu alam nggih. Padahal niku niate masih ngangkat mawon dari meninggal. Dan ternyata kok lali. Alhamdulillah Allah niku boten punya sifat lali ini. Dan punya sifat lali lah belahan. Boten balik padahal sih enom gitu. Jadi wa yumsikul ladzi qada 'alaiha al-mauta. Jadi Allah lalu kemudian menggenggam ruh yang telah ditarik ke atas itu. Ya, wa yumsikul ladzi digenggam. Roh yang telah ditetapkan oleh Allah kematiannya itu sudah digenggam. Wa yursilul ukhra, tetapi membebaskan ruh yang lain yang belum ditetapkan kematiannya ila ajalin musamma, sampai kepada batas yang telah ditetapkan. Jadi nek roh yang dipastikan kematiannya sudah digenggam oleh Allah. Roh itu tidak kemana-mana nih. Nek kepercayaan yang dia kan roh gentayangan kemana-mana ngedeni panjenengan ora ono niku. Terus dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, pun enggak kemana-mana. Roh yang dibiarkan bebas niku roh-rohnya manusia yang masih hidup. Wa yursilul ukhra, dibebaskan roh yang lain. Maksudipun roh yang lain itu nggih roh sing masih hidup ila ajalin musamma, tapi roh niku akan balik kepada jasadnya sampai batas yang telah ditentukan. Masih hidup tapi sampai saulan lagi balik. Wonten apa mboten? Wonten. Ceritanya menurut saya kehilangan roh sampai saulan itu lagi balik baru sadar. Tapi melalui gejala-gejala sakit apa? Niklah. Al-bab sadis fi dzikri jawabil ruh. Bab ke-6 yang menjelaskan tentang apa sesungguhnya responnya ruh, jawabannya ruh setelah ruh itu menjadi objek para malaikat dan objeknya Allah untuk diurus. Warada fil khabar, telah datang di dalam sebuah hadis, anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, idza arada an yakbita ruhal mukmin, tatkala malaikat maut itu menginginkan untuk mencabut rohnya orang yang beriman, takul, maka rohnya orang yang beriman itu ngendika
memprotes. Protes kepada sinten? Malaikat maut. La uti'uka malam tu'mar bidzalika. Aku gak manut, aku gak taat kepada panjenengan wahai malaikat maut, malam tu'mar bidzalika, sebelum kau bisa menunjukkan surat perintahmu. Itu cara panjenengan dicegat polisi ini kayaknya panjenengan asli ini gak duisi. Tapi saya teko mana surat perintahnya? Padahal dia sudah nggak punya SIM, walaupun dia tanya mana surat perintahnya. Ini kan artinya tetap berdek ya. Karena apa? Karena bukan punya perbekalan. Begitu kalau pertanyaannya orang yang siap semuanya, SIM sudah siap, STNK siap, tidak ada pelanggaran. Tanyanya orang itu kepada polisi misalnya, pundi surat perintah ibu. Bertanya itu betul-betul sakilah. Pertanyaannya itu berbobot. Yang membuat Pak polisi ini juga beti. Tapi nek sing teko itu gak ngosi. Orang duwe perbekalan untuk menuju kepada akhirat misalkan, ibadahnya juga kuat. Kira-kira wantun membuatan bertanya menteri. Enggak mboten wantun kok. Jangan-jangan bertanya. Untuk menjawab itu saja beratnya luar biasa. Mana SIM-nya? Gak punya izin boleh hidup. Padahal betul wonten. Pun jelas nih bu, semerep bahwa STNK SIM ini buatan gak. Tapi boleh mau digoleh dan saya. Gaya nih dok. Terus terang aja, punya ndak? Kalau supe Pak polisi, carry beliau. Carry kalau memang gak punya. Kalau tertinggal itu masih ada perasaan. Yang nomor ibu, ya, buatan khawatir, tapi ini pancen buatan gak ada. Ini berat sekali. Jawabannya, kata-katanya itu juga buatan sistematis, lompat-lompat. Sama dengan orang yang amalnya kata. Contohnya pun sinten niku. Yang ingkang beriman didatangi malaikat maut akan mencabut rohnya. Takulu, maka rohnya orang yang beriman itu berkata, la uti'uka malam tu'mar bidzalika. Aku tidak siap mengikuti perintahmu sebelum engkau menunjukkan surat perintahmu. Fayaqulu malakul maut, lajeng malaikat maut ngendika sinten? Umirtu bidzalika fatatlubur ruh minhu al-alama. Berkata ngendika lapor dumateng Allah Subhanahu wa taala. Umirtu bidzalika, aku telah diperintahkan seperti itu. Fatatlubur ruhu minhu, tapi ternyata ini malaikat maut itu ngendika dumateng sinten? Rohnya orang yang beriman yang meminta bukti surat perintahnya. Lajeng malaikat maut ngendika dumateng rohnya orang yang beriman itu, umirtu bidzalika, aku memang diperintahkan seperti itu. Tapi fatatlubur ruhu minhu, maka rohnya orang yang beriman itu tetap menuntut al-alamata wal burhana, menuntut apa? Bukti-bukti dan alasan-alasan. Bukti ini apa bahwa sampai itu diperintahkan wahai malaikat maut? Alasannya apa? Fataqulu ruh, maka roh itu berkata, inna rabbi khalaqani wa adkhalani fi jasadi wa lam takun anta inda dzalik. Sesungguhnya Tuhanku wahai malaikat maut, khalaqani telah menciptakan aku, wa adkhalani fi jasadi, dan telah memasukkan rohku itu fi jasadi, ke dalam jasadku. Walam takun anta inda dzalika, sementara engkau tidak tahu sama sekali tentang itu. Malaikat mautnya wis bingung nih, betul sakit jawab nih. Iki wong sing beriman kok cerdas banget gitu. Jadi kata-katanya betul-betul mendalam. Aku gak tahu, memang aku gak tahu. Fal'an, oleh karena itu sekarang turidu an ta'khudani,
engkau roh itu ingin fal'an ya inna dzalika fal'an turidu an ta'khudani, bahwa sementara engkau sekarang itu menginginkan untuk mengambil ruhku, alasannya apa? Saat itu enggak tahu apa-apa. Fayarji'u malakul maut, maka kembalilah malaikat maut itu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten sios nyabut balik dia di pengiran. Fayaqulullah taala, lajeng Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, aqabatta ruha abdi, apakah engkau telah mencabut ruh hambaku? Fayaqulu malakul maut, maka berkatalah, menjawablah malaikat maut, ilahi duh Gusti Tuhanku, inna abdaka, bahwa sesungguhnya hambamu yang beriman itu yaqul, berkata kaza wa kata, demikian dan demikian, sampai panjang itu ditirukan oleh malaikat maut. Yatlubul burhana, dan hambamu yang beriman itu juga tetap meminta bukti-bukti dumateng kula, alasan-alasan dumateng kula. Fayaqulullah ta'ala sadaqa ruhu abdi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sadaqa ruhu abdi, memang benar roh hambaku itu benar kalau dia mengatakan. Umma yaqulullah ta'ala, lajeng Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malikal maut, wahai malaikat maut, idhab ilal jannah, pergilah kamu ke surga, wa khud tufahatan 'alaiha, dan ambil satu buah apel dari surga itu, alamati, ya, sebagai bukti, wa araha ruhu abdi, dan atas dasar itulah maka ruh hambaku pasti akan menyaksikan. Fayadhabu malakul maut, lajeng malaikat maut itu betul-betul pergi ilal jannah, ke surga, wa ya'khudhu tufahatan, dan mengambil satu buah apel, wa 'alaiha, dari surga tadi, maktubun, di mana apel itu harus ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buah apel itu ditulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza araha ruhul abdi, dan tatkala buah apel yang telah ditulisi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sudah disaksikan oleh rohnya hambaku yang beriman tadi, kharajat bin nasyati wad dauqi was-sufa, maka roh itu akan keluar dengan cepat dan dengan merasakan rasa enaknya keluarnya roh, was-sufa, dan dengan jernihnya. Jadi rohnya orang yang beriman itu intinya akan keluar itu melalui upaya-upaya Allah lagi. Karena malaikat maut setelah datang ternyata diprotes dan balik kepada Allah, dan Allah kemudian memberikan solusi. Sudah, ambilkan apel dari surga dan ditulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan saja itu di hadapan roh hambaku. Ternyata rohnya langsung keluar dengan sangat cepat, boten kroso, dengan rasa yang sangat jernih, dingin, dan enak sekali. Mudah-mudahan belum ada saya ceritanya kados ngeten nanti ke depannya sampai kapan dibuat sebenarnya. Yang penting napa niku spekulasi mau. Yang penting ya persiapan SIM-nya harus lengkap, STNK-nya harus lengkap, kendaraan panjenengan sedaya boten angsal, enten sing bolong, enten ratingnya sing napa cepot siji, nanti jadi sebabipun pertanyaan. Nek lengkap semua, sholatnya lengkap, nek bisa ditambahin sunat walaupun boten kathah, rawatib niku qablahu wa ba'dahu. Wis sing penting diajekaken mawon. Kanggo napa? Nambal-nambal sing kurang. Menawa kula panjenengan tergesa-gesa sholat fardunya saat itu tidak terlalu kusuk, saged ditambah. Posone terus budi ditambah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah, tapi sing paling pertama dihisab bijin di salat. Nek salat lengkap, apa-apa nih lengkap, biasanya pertanyaan polisi pertama kali ini nopo? SIM ibu. Kata Irfan, assalamualaikum. Ternyata tanya SIM-nya ada. Ya,
ngapunten. Jawabannya ngapunten lali. Dan lali dengan betul-betul ada di rumah dan mengungkapkan gitu. Lain kali dibetul monggo. Aman. Dengan hati yang tenang karena memang tertinggal. Tapi dengan hati yang nggak tenang, nggak khusyuk krono bohong, kayak Pak polisi sakit membaca. Apa malih mau rekam ini. Sing bakal ngaji di golongan jenazah mesti roh. Karena itu spekulasi kehidupan ibadah amal golongan jenazah itu bukan satu-satunya golongan jenazah mengandalkan amal, bukan. Tetap yang kita andalkan adalah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal sebagai sebuah standar kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, ojo sampai belum dilengkapi. Mudah-mudahan golongan jenazah sehat selalu. Diberikan kesanggupan oleh Allah untuk selalu mendekatkan kepadanya. Ngeten iki termasuk berpikir mendalam tentang ruh yang telah diciptakan oleh Allah. Katanya Allah, tafakkar, katanya Rasulullah, tafakkaru sa'atin an ta'allum, ya, berpikir sesaat untuk belajar. Khairun min ibadati sittina sanatan, luwih apik katimbang ibadah sing suwene pinten 60 tahun. Coba berpikir tentang apa? Tafakkaru min masnu'atillah, menciptakan, berpikir tentang ciptaannya Allah, antara lain tentang ruh. Dan ini dihayati betul. Kenapa kok luwih apik katimbang ibadah 60 tahun? Soalnya berpikir tentang ciptaan Allah akan merubah perilaku umat manusia. Bukan hanya ibadah makhluk, tapi perilaku keseluruhan. Belum lagi berpikir tentang nikmatipun Allah, berpikir tentang janjinipun Allah, berpikir tentang sangsinipun Allah, berpikir tentang dunia dan berpikir tentang akhirat. Insya Allah ini menjadi sebab-sebab yang luar biasa. Karena itu berpikir itu menjadi sangat penting di dalam hadisnya Rasulullah itu. Berpikir sesaat luwih apik katimbang ibadah sing suwene 60 tahun. Usia kula panjenengan sedherek dereng wonten kecuali sing sampun sumpah-sumpah. Ihdinas siratal mustaqim, wa'fu minkum